Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita masih membahas Kitabul Jami' dan kita masuk pada hadis ke-12. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza qatala ahadukum falyajnibil wajha. Muttafaqun alaihi. Jika salah seorang di antara kalian memukul orang lain, maka hendaklah menjauh dari memukul wajah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini ada larangan keras ketika seseorang melayangkan pukulan kemudian mendarat di wajah. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajha fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Kata Nabi SAW, jikalau salah seorang dari kalian memukul saudaranya, maka hindari wajahnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam itu atas bentuknya. Maksud di sini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau menciptakan Adam itu di sorga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam di sorga dan dimulai dari wajahnya. Begitu juga ketika beliau kemudian diturunkan ke bumi, maka itulah wajah Adam yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di sorga. Ketika seseorang kemudian memukul wajah, berarti dia telah memukul ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling indah. Artinya, ketika seseorang memukul wajah orang, dia sedang menghina zat yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu agama yang menjunjung maslahat. Wajah itu daerah yang sangat-sangat istimewa bagi manusia. Akan berdampak buruk jikalau wajah itu dijelek-jelekan, apalagi sampai kemudian ditampar. Makanya kemudian Islam tidak sebagaimana agama-agama yang lainnya.
Lihat kalau kita melihat orang-orang yang ada di barat sana, mereka terbiasa memukul wajah. Tetapi di dalam Islam ada larangan keras, tidak boleh memukul wajah. Apalagi itu berkisar dalam rumah tangga. Karena biasanya yang banyak melakukan pemukulan itu kan suami kan Bu. Kalau istri kan jarang. Istri paling suka lempar-lempar aja biasanya. Atau suka ngutuk. Tetapi kebanyakan yang main tangan itu kan suami. Dan ini berakibat yang sangat-sangat tidak baik. Apa saja dampak buruk daripada ketika seorang suami memukul wajah pasangannya? Pertama, ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah pergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dan memukul wajah itu bukan bagian daripada muamalah yang baik kepada pasangannya. Yang kedua, mau tidak mau, orang yang memukul wajah itu jatuh kepada kezaliman. Dan Nabi SAW mengatakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Karena orang yang memukul itu menyakiti. Dan menyakiti itu artinya berlaku zalim. Dan jelas-jelas hukumnya haram. Melakukan kezaliman itu hukumnya haram. Dan keharaman itu dihapus di dalam Islam. Tidak boleh orang berbuat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalam. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman. Jadi orang yang berlaku zalim jatuh kepada keharaman. Dan Allah katakan, aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan kujadikan haram bagi kalian. Maka jangan saling menzalimi antar kalian. Kemudian juga yang nomor 3, menyelisihi Nabi SAW. Betapa banyak ketika jarang berbekas. Bekas pukulannya itu ada. Minimalnya sakitnya itu ada. Bahkan kalau terlampau kencang, kita tahu bahwa kepala ini tidak sembarang isinya. Di situ ada otak, di situ ada mata, di situ ada gendang telinga, di situ ada gigi, dan lain sebagainya. Salah-salah dia memukul, kena otak, geger otaknya tuh. Salah-salah dia memukul, kena gendang telinga, bisa budak dia. Salah-salah dia memukul, kena mata, bisa saja kemudian dia buta. Atau mungkin salah mukul ke mulut, boleh jadi kemudian gigi pula rontok. Dan begitu seterusnya. Padahal Nabi SAW mengatakan, kalaupun boleh memukul, itu pun bukan wajah. Nabi mengatakan, dharban ghaira mubarri, pukulan yang tidak berbekas. Ini di luar daripada wajah. Berarti di sini memukul wajah ini juga menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keempat,
larangan keras sebagaimana hadis yang kita bahas di sini. Tidak boleh memukul wajah. Sebagaimana hadis yang kita bahas ini, jika salah seorang di antara kalian hendak memukul, maka hindari memukul wajah. Karena Adam diciptakan atas bentuknya yang indah. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, la tadribil wajha, jangan kau pukul wajah, wala takbah, dan jangan memburuk-burukannya, wala tajhar illa fil baiti, dan jangan meninggalkannya kecuali hanya dalam rumahnya. Di sini ada kata-kata wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi memukul wajah manusia, Bu. Sudah jelas zalimnya. Haram. Tidak boleh dilakukan. Akan banyak menimbulkan perkara negatif. Memukul wajah hewan saja, memukul wajah hewan saja itu dilarang. Entah memukul wajah kambing, mungkin dia musuhan dengan kambing, pukulnya wajahnya. Wajah kucing, entah kenapa kemudian kucing pula ditampar wajahnya, nggak ada kerjaan. Atau boleh jadi mungkin hewan-hewan yang lainnya, maka tidak boleh. Tidak boleh berdasarkan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa amma dharbu fil wajhi famanhiyun anhu fi kulli hayawan. Adapun memukul wajah maka sangat terlarang dilakukan pada seluruh hewan. Pada seluruh hewan. Seperti keledai dicontohkan, kemudian kuda, kemudian unta, kemudian kambing, dan yang semacamnya. Dari perkataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ini, kalau saja wajah hewan tidak boleh dipukul, Bu, macam mana pula wajah orang? Lebih mulia mana wajah hewan dengan wajah orang? Tentu wajah manusia jauh lebih mulia dibandingkan wajah hewan. Maka wajah ini memiliki keutamaan. Apalagi yang dipukul itu wajah ibu, kan? Sementara wajah wanita ini itu melebihi wajah laki-laki. Karena biasanya wajah wanita itu menghabiskan uang dapur. Ya lipstiknya, ya bedaknya, seluruh kan perhiasan-perhiasannya, harus ada anting-antingnya, macam-macam wajah ini, ngabisin duit. Apalagi kalau dia punya uang, makin lagi oplas dia. Dioplasi plastiknya tuh wajah dia. Supaya apa? Supaya jelek? Tidak, supaya indah. Karena orang itu kan memandang pertama kali dari tubuh perempuan itu pasti wajahnya dulu. Makanya kenapa sebagian para ulama sampai ada yang mengatakan wajibnya menggunakan cadar, walaupun sebagian yang lain hanya sunnah saja. Karena memang fitnah itu dari wajah. Karena wajah itu adalah sarang fitnah. Dan itulah dari anggota badan dari atas sampai kepala yang paling dijaga oleh seorang wanita. Apabila kemudian ada pukulan melayang di situ, maka itu sama saja dengan melecehkan sesuatu yang sangat berharga bagi seorang wanita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Al-Quran yang membolehkan pemukulan, la titakhafuna nusuzahunna,
fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna, dan wanita-wanita yang kau takutkan mereka melakukan nusuz, selingkuh, maka tugas seorang laki-laki atau suami pertama fa'idhuhunna, nasihati dulu. Jadi kalau seandainya seorang wanita itu berlaku nusuz itu tidak harus selingkuh. Bisa saja dia kurang ajar dengan suaminya dengan cara mengangkat suaranya, memaki suaminya, tidak taat perintahnya, enggan menemui panggilannya apabila meminta, dan begitu seterusnya. Maka kewajiban suami pertama menasihatinya agar wanita tersebut tidak nusuz, tidak melakukan penyimpangan dalam rumah tangga. Kalau tidak bisa, maka beralih kepada yang kedua. Apa itu? Wahjuruhunna fil madhaji, pisah ranjang. Karena biasanya wanita yang salihah, wanita yang betul-betul melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla, dia menikah itu lillah, jangan lagi pindah kamar. Dikasih punggung saja sudah tidak enak hati. Apalagi kalau sampai pindah kamar, apalagi ibu di kamar, suami pula di dapur. Apalagi kalau seandainya suaminya pergi pula dari rumah, kan itu. Tapi terkadang istri di zaman sekarang ini itu pula yang disenanginya. Ketika suami pergi, alhamdulillah katanya, pergi juga laku katanya. Padahal harusnya dia kan sesak dadanya. Jika tidak mau tobat, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkan adanya pemukulan. Jadi itu solusi yang terakhir. Wadribuhunna, maka silahkan engkau memukul mereka. Memukul di sini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, maksud memukul adalah klimaks daripada memberikan nasihat kepada pasangan yang degil tidak mau dinasihati. Itu pun dengan dua catatan. Catatan yang pertama, hindari wajah. Hindari wajah. Catatan yang kedua, tidak boleh berbekas. Jadi selain menghindari wajah, hindari jangan sampai ada bekasnya. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memukul, tetapi yang dimaksud memukul di sini tidak memukul wajah. Dan kalaupun dia memukul selain wajah, tidak boleh ada bekas. Sampai-sampai para ulama mencontohkan seperti memukul dengan siwak. Dengan siwak gitu ya, pelan-pelan, itu kan ibaratnya kan sudah nggak bisa dinasihati. Jangan pula dipukul gagang sapu pula. Jadi itu yang keenam. Yang ketujuh, kalau seorang suami itu suka memukul istrinya, Bu, ini akan menjadi tidak baiknya tarbiyah untuk anak-anak. Apalagi kalau sampai memukulnya itu di depan anak-anak, Bu. Itu ada psikologi sendiri tuh anak-anak tuh. Dikhawatirkan kemudian anak-anak ini akan meniru orang tuanya. Karena orang tuanya suka mukul, dia pun nanti jadi tukang pukul. Karena bagaimanapun orang tua itu memberikan pengaruh kepada tarbiyah, kepada pendidikan anak. Jangan merusak psikologi anak. Nah, ini dampak-dampak buruk terjadinya pemukulan di tengah-tengah rumah tangga itu. Karena bisa menjadikan su'ut tarbiyah, buruknya pendidikan bagi anak-anak mereka. Makanya
Nabi SAW dikisahkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qat fayantakima min sahibihi illa an yantahika syai'un min maharimillah fayantakimu lillahi azza wa jalla. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu loh tidak pernah memukul sedikit pun, langsung dengan tangannya. Tidak pula memukul istri-istrinya, bahkan tidak pernah memukul pembantunya. Karena selain daripada yang suka jadi sasaran pukul, selain daripada istri itu biasanya pembantu. Kalau istri yang mukul suami, kalau pembantu biasanya yang mukul istri. Ya kan Bu? Ya itulah begitu kadang-kadang, waris mewarisi itu. Jadi saya ulangi, biasanya yang suka mukul istri suami, tapi yang suka mukul pembantu itu biasanya majikannya yang wanita, istrinya. Karena memang yang sehari-hari dengan pembantu itu kan istri, karena suami kan cari kerja. Mungkin terkadang pembantunya salah kerja, mungkin pembantunya ketiduran, malas, lupa dan begitu seterusnya. Terkadang kalau majikan itu tidak punya akhlak baik, emosi, terkadang melakukan hal-hal yang menyakiti pembantu. Padahal pembantu itu bukan budak. Harusnya bersyukur ada pembantu. Akhirnya terselesaikan tugas-tugas rumah kan. Coba kalau tidak ada pembantu, nyapu dikerjakan sendiri, ngepel dikerjakan sendiri, nyuci dikerjakan sendiri, semua serba sendiri. Apa enggak kepo orang? Jadi harusnya kan bersyukurlah kan. Seorang majikan punya pembantu, sudah dibantu itu harusnya bersyukur. Karena Allah, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia, maka belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasul tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul tetangganya, kecuali dalam posisi beliau jihad. Lain kalau perang. Kalau perang ya harus mukul lah kan begitu. Kalau tidak macam mana melawan lawannya, mengalahkan lawannya kalau tidak ada pukulan. Atau boleh jadi karena Nabi SAW melihat ada orang yang menghina agamanya. Rasul itu tidak pernah balas dendam kalau dihina pribadinya. Tapi kalau yang dihina agamanya, maka Nabi SAW terkadang marah dan memukul. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi juga memberikan catatan kepada hadis ini, fihi anna dharba zaujati wal khadimi wad dabati wa in kana mubahan lil adabi fatarkuhu afdal. Bahwa memukul pasangan, memukul pembantu, memukul hewan pada dasarnya hukumnya mubah-mubah saja untuk adab. Kalau memang itu untuk memberikan semacam adab. Adab itu contohnya zaman bahula lah, bukan ibu yang orang kampung sekarang udah jadi orang kota. Dulu mungkin masih kecil-kecil kan gitu ya di kampung itu Bu. Biasanya kalau ngaji Pak Kiainya kan ganas-ganas tuh Bu. Kadang-kadang sudah bawa rotan di tangan dia, kemudian salah sedikit main jebret gitu ya. Nah itu kan lil adab, untuk adab. Kalau untuk adab kata Imam Nawawi mubah-mubah saja, tetapi beliau juga mengatakan fatarkuhu afdal, meninggalkan memberi pelajaran dengan memukul itu lebih baik. Sekiranya bisa dengan nasihat, tidak perlu memukul. Terkadang nasihat itu kebanyakan diawalkan, terkadang tangan pula melayang. Tampar dulu baru nasihati kadang-kadang. Padahal Islam itu membalik, nasihat dulu
Kalau memang sudah mentok tidak bisa memukul, itu pun mukul itu hanya simbol saja kalau suami ke istri, bahwa sudah tidak ada cara lain. Artinya setelah pemukulan ini, ya apa lagi? Pisah. Kalau memang ditakdirkan pisah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah diantara kenapa memukul itu sangat terlarang. Apalagi sampai kalau memukul wajah tadi. Adapun hadis yang kita bahas di sini, Nabi mengatakan jika salah seorang di antara kalian memukul orang lain, hendaklah menjauhi memukul wajah. Pertama, faedah hadis ini, al-dharbu 'alal wajhi yuaddi ila adrari jasadiyatin khatiratin. Memukul wajah itu akan mengantarkan kepada madarat-madarat yang ada di jasad manusia yang sangat bahaya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bisa saja gara-gara pukulan terlalu keras ke telinganya bisa budak. Atau bisa juga mungkin bisa merusak otaknya, gegar otaknya, bisa mematahkan tulang hidungnya, merontokkan giginya. Bahkan tak jarang pemukulan ini terjadi kematian, Bu. Seperti umpamanya orang yang gara-gara maling ayam gitu ya, dikeroyok, dipukul seorang kampung, terkadang mati di tempat, Bu. Gara-gara mukul dulu mati di tempat. Karena wajah ini ngeri, Bu. Wajah ini ngeri. Saya lihat di YouTube, Bu. Jangankan manusia, saya lihat di YouTube ada anjing. Anjing itu entah anjing gila, entah apa, nyerang orang gitu kan. Kemudian dipukul satu kali itu sama pentungan kepalanya, langsung mati, Bu. Jadi memukul ini bisa juga sampai menyebabkan kematian. Apalagi kalau memukulnya itu dengan benda. Dengan tangan kosong saja bisa geger otak tuh. Apalagi sampai kemudian dengan pentungan, dengan kayu, dengan besi. Na'udzubillah. Terkadang lebih cepat kematian dari pukulannya. Yang kedua, adz-dzarbu 'alal wajhi yudammir thiqata tifli bi nafsihi wa yu'athir salban ala alaqatihi bil akharin. Memukul wajah ini menghancurkan kepercayaan anak terhadap dirinya dan mempengaruhi pengaruh negatif kepada hubungan dia dengan orang lain. Jadi tadi saya sudah katakan di awal, ini berpengaruh kepada anak-anak yang melihatnya. Kemudian juga yang ketiga, adz-dzarbu 'alal wajhi yu'allimul atfal al-anfa. Bahwa ketika orang tuanya atau ayahnya memukul ibunya di hadapannya, maka ini sama dengan mengajarkan anak-anak untuk menjadi keras. Untuk menjadi keras dan zalim. Kemudian yang keempat, adz-dzarbu 'alal wajhi lahu 'ala ad-dimag wal hijaz al-'asabi qad tuaddi lidzuhuri amrad. Memukul wajah ini memiliki pengaruh yang sangat bahaya kepada otak. Bahkan terkadang dari bekas pukulan itu banyak pengaruh-pengaruh dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan yang terakhir, yajibu istikhdam asalib tarbiyatin badilatin tu'tamadu alal hiwar wat tafahum badalan minadh dharbi. Maka sudah kewajiban seseorang itu daripada memukul, maka berusaha cari cara. Masa kemudian harus dengan cara memukul saja? Maksudnya untuk memberikan pelajaran atau nasihat, apa enggak ada cara lain?
Kan bisa dengan cara nasihat baik-baik, dipahamkan kesalahannya. Jadi jangan kemudian itu pula prioritas dalam setiap menyelesaikan masalah. Kayak preman pasar jadinya, sikit-sikit mukul, sikit-sikit mukul. Ya tidak mungkin lah. Kalau mungkin suami ini suka mukul, berarti memang dia serumah dengan preman itu, yang suka membuat keributan, tawuran dan yang semacamnya. Maka pilihlah cara-cara yang baik di dalam memberikan kepahaman kepada orang, tidak mesti harus memukul. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari ini semua, inilah bentuk keindahan Islam. Keindahan Islam itu seperti ini. Inilah bentuk keindahan Islam. Islam melarang memukul, bahkan Islam sangat-sangat melarang memukul areal yang sangat dimuliakan manusia berupa wajah. Itu seafdol-afdolnya ibadah, terutama dalam sholat. Sampai-sampai orang yang berdoa ketika sujud itu dipastikan mustajab dibandingkan berdoa dalam gerakan-gerakan sholat selain sujud. Karena posisi sujud itu merendahkan sesuatu yang berharga bagi manusia. Manusia itu sangat menghargai wajah. Bahkan saya katakan di awal, berapa banyak uang dihabiskan gara-gara perawatan wajah. Wajah yang sangat mulia itu diletakkan di tempat yang hina untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan cara sujud, maka sudah sewajarnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang yang sudah mengorbankan yang paling berharga dalam badannya, tiba-tiba diletakkan di tempat yang hina karena sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berikan perkara terbaik bahwa setiap doa-doanya mustajab. Maka Rasulullah mengatakan, perbanyak oleh kalian berdoa dalam sujud itu. Maka hampir-hampir doa orang yang bersujud itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara kenapa kemudian Nabi SAW melarang seseorang itu melakukan pemukulan terutama di areal wajah dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-12. Kita masuk pada hadis yang ke-13. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala qala ya Rasulullah awsini faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki diutus oleh kaumnya untuk meminta wasiat kepada Rasul supaya bermanfaat untuk mereka. Ketika utusan itu sampai kepada Rasul, utusan ini mengatakan, wahai Rasul, berikan wasiat kepadaku agar wasiat ini orang-orang yang mengutusku. Maka Rasul mengatakan, jangan marah, itulah wasiatku. Laki-laki itu mengulang miraran, maksudnya mengulang-ulang permintaannya, wasiatkan lagi ya Rasul. Selain itu Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi Rasul yang lain, kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Hanya itulah wasiat Rasul kepada orang ini, jangan marah, jangan marah. Kenapa kemudian Nabi SAW memerintahkan
para sahabat ini untuk tidak mudah marah-marah. Karena dampak marah-marah ini kan luar biasa, Bu. Dampaknya itu luar biasa. Orang yang suka melampiaskan emosinya, suka marah, dampak buruknya itu banyak sekali. Di antara dampak buruknya, kalau orang sudah marah ini, Bu, terkadang dia tidak bisa mengkontrol ucapan, Bu. Orang yang lagi marah itu semana ngontrol ucapan. Bahkan terkadang diucapkannya pun tak sadar. Kira-kira apa yang diucapkan? Nanti udah reda marahnya, tadi ngomong apa saya katanya. Jadi orang marah ini dia tidak bisa mengkontrol ucapannya. Terkadang dikeluarkannya itu ucapan-ucapan cacian, makian, hinaan, bahkan bahasa-bahasa binatang, mulai dari binatang besar seperti gajah sampai kecil seperti kutu gitu ya. Jadi semuanya kemudian keluar, Bu. Itu kalau orang marah itu kan gimana orang marah ya? Orang marah itu seperti itu, dia kotor mulutnya. Makanya kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa disadari kalimat itu membuat murka Allah. Lihat bagaimana bahasa Rasul, tanpa disadari dia mengeluarkan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Dan orang ini juga digambarkan Rasul mengucapkan satu kalimat, bukan berkalimat-kalimat. Sementara orang marah itu tidak mungkin satu kalimat keluar, Bu. Pasti berkalimat-kalimat. Kadang-kadang 1 jam dia lebih gila daripada orang gila, Bu. Orang gila kan ngomong sendiri, Bu. Ya. Kadang ada berhentinya. Ini orang marah gak akan berhenti, Bu. Ngomong aja terus. Jadi kata Nabi SAW, orang ini cukup dimasukkan ke dalam jahanam, yang jahanam itu lebih jauh dibandingkan jarak antara barat dan timur. Ini dari segi ucapan. Belum lagi orang marah itu kalau dia ngaca, dia sendiri tak mau nengok. Kan kayak setan orang marah itu. Merah, melotot, urat kencang kan gitu. Jantung bergolak. Yang dimarahi belum mati, dia udah mati duluan tuh. Kena jantung. Jadi kalau orang emosi ini kan bisa menimbulkan banyak penyakit tuh. Karena marah ini kan datangnya tuh dari setan, Bu. Kadang-kadang setan yang ngasih was-was. Yang ngompori di belakang itu kan setan itu. Dibuatnya orang kemudian mengucapkan kalimat kotor. Terkadang ya tadi kepada bab yang di awal, terkadang dibuatnya tangan melayang, akhirnya memukul. Terkadang pisau pula melayang, akhirnya membunuh. Jadi dampak marah ini kemana-mana. Kawan jadi lawan, keluarga jadi pecah belah. Terkadang juga kezaliman, pembunuhan, orang yang tidak bersalah menjadi korban, itu akibat emosi. Ya. Jadi emosi ini mengantarkan kepada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang negatif. Lalu apa yang bisa meredakan marah? Jadi kalau kita lagi emosi, apa kira-kira yang bisa meredakan marah itu? Pertama, kita harus paham bahwa orang yang menyembunyikan amarah dalam hatinya, maka itu bagian daripada ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Termasuk ciri orang yang beriman adalah khudil afwa. Ambillah kemaafan kepada orang dan sembunyikanlah al-ghaib,
Ghaid itu artinya ya tadi emosi, marah, tapi dia sembunyikan. Dia tahu orang itu kurang ajar, tapi dia tidak mau menampakkan. Yang kedua, isti'adzah billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari syaitan. Karena saya katakan tadi bahwa penyebab marah ini terkadang datang dari syaitan. Kemudian yang ketiga, ubah posisi, Bu. Kalau ibu lagi berdiri marah, cobalah duduk. Posisinya ganti dari berdiri ke duduk. Kalau duduk masih marah, coba baring. Kalau baring masih marah, Bu, beli CTM biar tidur. Ya. Jadi ganti posisi, karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang masalah ini. Kata beliau bahwa seseorang ketika marah, salah satu solusinya adalah dengan merubah posisi. Kemudian yang keempat, sabar. Melatih sabar. Melatih untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Sabar walaupun ibu lagi marah, tetap tenang. Tapi biasanya orang yang marah itu mana mungkin tenang. Pasti dia akan tidak tenang kan gitu. Namanya orang lagi marah. Tetapi begitulah solusi di antara yang diajarkan para ulama tentang hal-hal yang bisa membantu ketika marah. Termasuk juga berwudu. Berwudu. Karena wudu itu adalah dari air, dan kita tahu bahwa marah itu dari setan, dan setan itu tercipta dari air, dan air itu bisa dipadamkan dengan api. Terbalik ya. Di mana api itu bisa dipadamkan dengan air gitu, betul ya. Kecuali air yang direbus, Bu ya. Makin habis tuh sama api itu. Afwan ya, ini sabkul lisan, kesalahan. Mungkin karena lagi ngantuk sedikit. Jadi intinya bahwa wudu ini solusi. Berwudu ini adalah solusi. Kalau tidak juga bisa berwudu, kok masih marah kan gitu ya. Ibu sudah ingatlah keutamaan menahan marah itu. Bagaimana keutamaannya di hadapan Allah luar biasa, masih juga marah. Kemudian ta'awud, masih juga marah. Ganti posisi, makin marah. Berwudu agak reda tapi masih marah. Salat, ibu salat, karena salat itu sesuatu yang tidak disukai setan. Habis salat masih ada juga marahnya, tidur aja lah, Bu. Memang pemarah kan ya. Intinya bahwa begitulah bagaimana agama ini memberikan solusi-solusi itu, menunjukkan bahwa, dan ini tidak bertentangan dengan kesehatan atau apa ya kan gitu. Karena memang agama ini tidak bertentangan dengan apapun. Tapi yang jelas bahwa di sini Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita untuk tidak mudah marah. Wallahu alam, saya kira dua hadis ini saja secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya, silahkan. Sampai mana keterlibatan peran seorang ayah itu dalam mendidik anak-anak? Mengingat di Indonesia saat ini peran ayah itu sangat agak kelihatan pada belajar. Mungkin yang anak-anak yang di situ sampai kayak nemenin anak luar jangan terus sampai mana kesannya masih maksudnya kewajiban-kewajiban.
Iya. Bismillah walhamdulillah. Islam itu kan sudah memberikan kewajiban-kewajiban kepada suami istri, kepada orang tua dan anak, supaya dengan kewajiban-kewajiban ini, di mana istri punya kewajiban sendiri, suami punya kewajiban sendiri, orang tua punya kewajiban sendiri, begitu juga anak kepada orang tua punya kewajiban sendiri, dijelaskan hukum-hukumnya secara detail. Itu kan gunanya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga. Adapun kewajiban seorang ayah kepada anaknya, ya paling pertama dan paling utama adalah memberikan contoh terbaik lah, Bu. Al-Qudwah Al-Hasanah. Baik dalam ucapannya ataupun perbuatannya. Contoh umpamanya, mungkin zaman dulu belum ada handphone kan gitu ya. Orang masih nengok TV. Kadang-kadang anak-anak itu nongkrong aja di TV sampai jam 9 malam. Atau sampai jam 10 malam. Ya sama orang tuanya nontonnya. Kemudian kata orang tuanya, udah matikan TV-nya. Tidur kau katanya. Akhirnya tidur. Orang tuanya duduk di kursi lagi, disetel pula TV-nya, dilanjutin pula. Lah anaknya ngintip. Lah orang tua ini melarang saya nonton TV, kenapa pula dia nonton? Kan gitu Bu ya, jadinya kan dia akan jadi hujah tuh. Kalau memang dia melarang nonton, jangan nonton. Kalau memang dia melarang main handphone, jangan tidur dia pula yang main handphone. Ini enggak ada suri toladan namanya. Wajar anak-anaknya ngikuti lah kan gitu. Karena anak ini kan terlahir fitrah, Bu, bisa dirubah apa saja sama orang tuanya. Maka jadilah orang tua terbaik. Yang kedua, kewajiban ayah ini kita fokus kepada ayah ya, karena pertanyaannya kepada ayah. Mengajari ibadah, Bu. Ajak anak itu ke masjid kalau memang anak itu bukan anak tipe pengganggu. Kecuali anaknya tipe pengganggu, lari-lari sana lari sini, kadang-kadang orang sujud diinjak kepala orang. Kadang-kadang ada orang yang naruh kacamata keinjak pula di situ. Kadang-kadang orang naruh dompet diambilnya pula. Apa enggak khusyuk tuh? Enggak akan khusyuk orang yang sholatnya jadi kan? Udah was-was dia naruh barang di depan itu. Kalau ada anak lari sana lari sini tuh. Awas ya, jangan-jangan kacamata saya keinjak. Jadi akhirnya apa? Setan datang ngasih was-was, ganggu orang. Jadi kalau tipe-tipe anak gak ganggu ya gak apa-apa. Tapi kalau anaknya suka ganggu, jangan diajak. Kata Ibnu Taimiyah, haram hukumnya, karena bisa menjadikan orang lain terganggu sholatnya. Tapi kewajiban ayah mengajari anak ibadah, terutama sholat 5 waktu. Terutama kenalkan dengan masjid. Kemudian juga yang ketiga yang ibu katakan tadi, harus ada inayah dengan Quran. Baik secara tilawah, hafalan, ya kalau memang dia pintar tahu tafsirnya ya dijelasin kan itu. Maka kewajiban seorang ayah memberikan inayah penuh, perhatian penuh dengan Al-Quran Al-Karim. Termasuk juga mencarikan teman yang baik. Teman yang baik, nggak boleh berkawan sembarang gitu ya. Kemudian yang kelima, cobalah meminta kepada anak sebagai tarbiyah itu agar jaga waktu. Jaga waktu. Kalaupun harus menghambur-hamburkan waktu, maka hambur-hamburkanlah pada sesuatu yang bermanfaat. Jangan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyaknya kesenggangan anak-anak dari tarbiyah orang tua di masa kecil, Bu, itu akan berakibat buruk di masa depan. Tapi kalau seandainya ibu sudah mendidik secara baik, bapaknya sudah mendidik secara baik, dari sholatnya, dari Qur'annya, pokoknya betul-betul dididik dengan cara baik, qadarallah pula setelah dia besar, kena pergaulan bebas, kena kawan-kawan yang tidak baik,
biasanya Bu, orang seperti ini nanti satu hari akan tobat karena dia punya dasar pelajaran orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang dulunya diajari kemudian nakal, balik lagi dia menjadi orang baik Bu. Saya itu kenal punya kawan Bu, anak kiai. Anak kiai waktu kecilnya dipesantrenkan. Setelah jadi pesantren Bu, masuk pada dunia bebas. Jadi jual beli narkoba. Jadi dia pakai narkoba, dia pun jual beli narkoba. Tetapi setelah beberapa tahun dia sadar bahwa itu tidak benar gitu, apalagi banyak hal-hal yang menimpa dalam kehidupannya. Dia sadar ini bukan ajaran orang tuanya. Sadar Bu, akhirnya sekarang dia jadi ustaz. Dia cerita. Nah, itulah karena kalau sudah ada pendidikan yang sungguh-sungguh di waktu kecil, kalaupun dia berubah ke negatif di waktu besar, pasti akan balik lagi ke positif. Tapi kalau di kecilnya tidak pernah dididik baik-baik, jangan salahkan kalau dia sudah besar menjadi orang jahat, bahkan durhaka kepada orang tuanya, naudzubillah. Wallahu alam. Intinya memang ya tarbiyah itu kerjasama antara ibu dan bapak. Nggak bisa kemudian diserahkan ke bapak semua, apalagi dia kerja dari pagi sampai sore, dah lelah, dah letih gitu kan. Ya itu pendidikan itu yang menentukan sebenarnya seorang satun lil abna. Dia adalah madrasah bagi anak-anaknya. Jadi yang berperan aktif justru seorang ibu karena dia lebih banyak di rumah dan lebih dekat dengan anak-anaknya. Dan suami juga harus berikan perhatian terutama di waktu-waktu libur gitu ya kepada anak-anaknya. Jadi ini diantara jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala